Hai, selamat datang di Misteri Dua Dunia dalam segmen Keramat, kisah misteri malam Jumat. Untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari Misteri Dua Dunia. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya di @misteri2dunia. Kali ini dengan judul Rumah Sakit Angker. Selamat mendengarkan. Perkenalkan, nama saya Andre. Pada tahun 2010, saya pernah bekerja sebagai petugas khusus pemasangan instalasi listrik. Dan kebetulan rumah sakit ini masih dalam tahap perluasan. Jadi pembangunannya berlangsung tahap demi tahap. Malam itu terasa sepi, hanya saya dan seorang teman saya yang sedang kerja lembur. Menurut cerita horor, para perawat bekerja di sini jangan sampai lebih dari jam 12 malam berada sendirian di tempat ini. Kebetulan saya berada di ruang tunggu di gedung baru, bersebelahan dengan kamar jenazah yang konon di sini terkenal angker. Malam yang dingin terasa begitu sunyi, hanya hembusan angin yang terdengar berdesis. Saat itu kira-kira jam 12:30 dini hari. Saya menyuruh teman saya untuk pergi ke gudang mengambil perlengkapan untuk bekerja. Dan saat itu hanya tinggallah saya di tempat itu. Tiba-tiba terdengar langkah kaki seseorang. Saya cuek saja, karena mengira teman saya sudah datang. Lalu terdengar ada seseorang yang sedang menyeret kursi. Tanpa melihat begitu jelas, orang itu duduk di bawah tangga tempat saya naik dan berdiri. Karena mengira teman saya suruh mengambilkan obeng yang ada di bawah. Tanpa menjawab, dia mengambilkan obeng itu untuk saya. Bodohnya saya saat itu. Saya tidak melihat ke arah teman saya. Tak lama kemudian, HP yang berdering ada panggilan masuk. Setelah saya lihat, ternyata itu teman saya. Saya sangat terkejut. Saya angkat teleponnya, dan teman saya mengatakan bahwa dia masih di gudang karena sebagian barangnya belum ketemu. Sontak langsung saya menutup teleponnya. Perasaan ketakutan, panik, dan ragu bercampur aduk. Saya mencoba memberanikan diri untuk melirik ke bawah. Tak dapat dipercaya, ada sesosok makhluk seperti manusia dengan muka buruk seperti tercapik-capik. Saya mencoba mengusir dia. "Nyah kamu, jangan mengganggu saya. Sana kamu menjauh," teriak saya. Bukan menjauh, tapi dia malah melayang mendekat ke arahku yang berada di atas tangga. Aku melompat berusaha menghindari hantu itu. Namun hantu itu terus mengejarku. Dia melayang dengan tangan melambai-lambai tepat di atasku. Pada saat itu, aku hanya bisa lari sebisaku. Ketika aku sedang berlari, tiba-tiba sesosok wanita berpakaian serba putih muncul dan menghalangi hantu yang mengejarku tadi. Saya terdiam sejenak dengan perasaan bercampur aduk. Setengah ngeri, aku kemudian lari ke arah pintu keluar. Sayangnya aku tersandung dan kemudian terjatuh dan pingsan. Saat sadar dan terbangun, temanku sudah ada di sampingku. Dia bertanya ada apa. Dan aku menceritakan
cerita horor yang kualami saat itu. Aku kemudian dibantu temanku dibawa ke ruang perawatan di rumah sakit itu karena aku mengalami cedera ringan setelah jatuh dari tangga. Setelah diobati, aku dan temanku langsung bergegas pulang, meninggalkan rumah sakit berhantu itu. Sekian.